Dari identifikasi persoalan masalah-masalah dalam rangka percepatan perbaikan pelayanan publik, ada tiga hal atau tiga persoalan yang perlu segera diselesaikan. Pertama adalah masalah perizinan, di mana satu masih ditemukan adanya perizinan yang belum terkoneksi dengan sistem SOS atau artinya belum online gitu. Kemudian yang kedua, adanya informasi pelayanan publik yang berbasis web di Dinas PU yang sulit untuk digunakan karena beberapa fitur tidak user friendly, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses dengan baik dan juga pegawai tidak bisa mengupload informasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan baik. Kemudian kedua, masalah yang berkaitan langsung dalam bidang pelayanan publik. Ditemukan pertama adanya praktek maladministrasi pada tiga dinas, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, Dinas Pelayanan Terpadu, yakni adanya pegawai-pegawai yang melakukan pelayanan itu berdasarkan imbalan atau permintaan imbalan, di mana ketika melakukan pelayanan itu meminta imbalan, maka siapa yang memberikan imbalan akan dilayani dengan baik. Kemudian adanya diskriminasi pelayanan di rumah sakit terhadap pasien yang berekonomi rendah. Ini pelayan tidak dilayani dengan baik, bahkan ada kasus yang istilahnya dia darurat, harusnya langsung ditangani, diberikan pertolongan, tapi justru diminta bayar dulu atau diminta uang untuk terlebih dahulu sebelum melakukan penanganan. Ini tentunya juga menjadikan masalah karena harusnya ya namanya nyawa itu harus didahulukan dibandingkan biaya yang akan diperhitungkan, dibandingkan biayanya gitu. Kemudian ada penilaian tingkat pelayanan publik, ada dua dinas yang dinilai rendah pelayanan publiknya, kemudian ada satu dinas yang dinilai sedang. Satu dinas yang dinilai rendah itu Dinas Pekerjaan Umum dan juga Dinas Pembangunan Daerah, sementara dinas yang dinilai rendah sedang itu adalah Dinas Kesehatan. Di samping dua masalah tersebut ada satu masalah lain, yaitu adanya pegawai dari Dinas Kesehatan yang melakukan istilahnya ujaran kebencian melalui media sosial, sehingga diakibatkan hanya karena masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, tentunya ini kalau dibiarkan akan dikhawatirkan akan menimbulkan istilah perpecahan atau memicu konflik SARA. Dari beberapa masalah yang ada, itu masalah yang pokok yang harus segera diselesaikan tentunya adalah persoalan berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, yakni adanya malpraktek administrasi yang dilakukan oleh beberapa dinas, yang itu ada tiga dinas. Maka itu harus segera diselesaikan, harus segera diatasi, karena itu berkaitan dengan langsung pada publik, langsung pada masyarakat, dan biasanya tentunya masyarakat yang diingat itu bukan baiknya, tapi yang diingat adalah buruknya atau jeleknya. Maka perlu solusinya tentunya kami sebagai tim atau kita sebagai ketua tim penanganan percepatan perbaikan pelayanan publik tentunya berkoordinasi pada dinas-dinas terkait atau kepala dinas terkait untuk segera membuat SOP pelayanan publik, pelayanan
setiap dinas yang ada. Kemudian SOP yang ada itu dipublikasikan atau ditempel di papan-papan informasi atau di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat, oleh publik. Di samping membuat SOP, kemudian istilahnya mensosialisasikan pada pegawai, para pegawai itu, dan juga kepada masyarakat, tentunya juga perlu dibuka kotak pengaduan, baik secara langsung itu, artinya ada kotak berbentuk kotak maupun kontak atau nomor telepon yang bisa dihubungi ketika ada terjadi pelayanan yang tidak memuaskan. Karena bagaimanapun yang namanya pelayanan publik itu harus kita dahulukan. Kita sebagai pegawai adalah pelayan masyarakat, maka jangan kemudian menjadikan kita minta dilayani. Karena kita sebagai ketua tim tentu tidak mungkin bekerja secara langsung atau kita istilah mengerjakan sendiri, karena itu berkaitan dengan dinas terkait, maka tentu yang menjalankan, yang mengerjakan itu diharapkan adalah kepala dinas. Maka diminta kepada kepala dinas, kepala instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk segera membuat SOP, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman kepada para pegawai untuk menjalankan SOP itu dengan baik. Kemudian juga tentunya membuat kotak pengaduan ketika terjadi pelayanan yang kurang baik. Nah, keterbukaan di antara pegawai dan masyarakat itu penting untuk meningkatkan pelayanan atau perbaikan pelayanan. Sementara untuk kasus atau masalah yang berkaitan dengan ujaran kebencian dari seorang pegawai di kesehatan, tentu meminta atau memanggil pada saudara yang bersangkutan untuk menghapus konten yang telah di-share, yang telah di-upload, dan kemudian membuat konten baru berupa permohonan maaf secara umum. Dan bila memang pegawai yang bersangkutan kurang bisa diajak kerjasama, tentunya diberi peringatan yang lebih tegas kepada kepala dinas atau pimpinan unit kerja yang bersangkutan, diharapkan bisa menjalankan. Saya kira itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.